Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom shalom. Sekali lagi shalom shalom. Haleluya, saya percaya berkat Tuhan luar biasa dicurahkan atas hidup kita, amin. Bukankah Tuhan itu sungguh baik, amin. Beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri warga kerajaan. Mari kita baca satu firman Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita di sore hari ini. Bersama-sama kita baca dari Mazmur 13 ayat 6. Mazmur 13 ayat 6, 3, 2, 1. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sekali lagi kasih tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Kami bagi Engkau Raja kami, Tuhan kami yang hidup.
besar Engkau Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah sekalipun berhenti untuk selamanya. Engkau Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari angkat suaramu, serukan Yesusku. Yesusku, Engkau Raja. Amin, amin, amin. Karyamu besar banget. Mari serukan namanya. Kami serukan namamu. Ajaib Kau Tuhan. Kami masyurkan namamu. Besar Engkau Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah sekalipun berhenti untuk selamanya. Engkau Tuhan. Kami bersuka, ku bersuka karena perbuatanmu. Benar Tuhan Yesus. Sungguh ajaib karyamu di hidupku selamanya. Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Raja kami. Amin. Haleluya. Serukan haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ini umat-Mu Tuhan. Kami serukan namamu. Ajaib Kau Tuhan. Kami masyurkan namamu. Besar Engkau Tuhan. Ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami.
Haleluya. Kita percaya sore hari ini kita akan menerima kemenangan dari Tuhan kita. Sore hari ini kita akan menerima kuasa dari Tuhan kita. Haleluya. Yeah. Kami yang, come on, telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Nyatakan dengan imanmu dimanapun kita berdiri. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. We praise your name Jesus. Haleluya. Come on, katakan kembali. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. For you Lord Jesus, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Come on, rock, lembah pujian, katakan berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Hey! Kami terima Tuhan, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan kemanapun engkau pergi, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. We worship you Lord. Berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa. Dimanapun kami berdiri, amin, nyatakan dengan imanmu, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan kami terima, amin. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Come on, sekali lagi katakan, kami terima. Kau sediakan
semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Segenap hati kami. Langit dan bumi, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Kami rayakan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Langit dan bumi, mari pujilah Tuhan Yesus, sebab Dia ciptakan semua. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Ayo sama-sama serukan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorak lagi dia. Jesus. Shalom warga kerajaan. Bagaimana kita harus be vigilant. Vigilant itu saya lihat ternyata siap sedia dan memakai seluruh perlengkapan senjata. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang ataupun kapan kita dipanggil Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya pernah memakamkan anak usia 5 jam dan seorang nenek usia 102 tahun. Kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan bumi ini. Dengar baik-baik saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana raja itu mencari hamba yang setia dan bijaksana, yang berjaga-jaga ketika tuannya datang kedapatan sedang bekerja. Saya belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Kami punya sebuah tempat istirahat di sebuah desa di Lot Tunduh namanya, ya, di Ubud. Dan kalau Anda pergi ke sana,
kolam renangnya selalu bersih, rumputnya selalu tergunting baik, tidak ada yaitu rontokan bunga-bunga ataupun daun kelapa, semuanya bersih. Why? Saya tidak pernah memberitahu penjaga villa di sana kapan saya datang. Tidak pernah tahu dia, karena itu dia selalu berjaga-jaga. Supaya kedapatan kalau saya datangnya mendadak. Saya suka sidak di pelayanan juga. Dan ini saya tiru dari Tuhan Yesus. Karena saudaraku, Tuhan mencari hamba yang baik dan setia ya. Faithful ya. Saudaraku yang baik dan setia akan diangkat, akan dipromosikan. Pertama jadi pengawas. Jangan lupa ya, ada 3 macam harta. Pertama, yaitu bisa dipercaya hartanya orang lain. Kedua, kalau bisa dipercaya naik, yaitu jadi pengawas itu tadi, yaitu hartanya sendiri. Tuhan percayakan. Yang ketiga lebih tinggi, harta yang sesungguhnya. Buat saya harta yang sesungguhnya iman, ya toh, firman, janji Tuhan, dan jiwa-jiwa yang saya di dalam keluarga saya dipercayakan istri saya dan jemaat. Itulah harta yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi dipercaya mengawasi miliknya Tuhan. Nah, firman Tuhan menunjukkan bagaimana hamba yang setia ini memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Feed my lamb, feed my sheep. Ditambah, tend my sheep. Tend itu merawat domba tua yang sakit. Kita ketemu dengan banyak domba tua yang cerewet, yang sakit. If you love me, said Jesus, kalau engkau mengasihi aku. Tetapi ada juga hamba yang jahat dan malas. Tuhan mencari hamba yang baik dan setia. Setia apa? Bisa dipercaya. Nilai utama kita, truth itu juga trustworthy, dapat dipercaya. Tetapi ada hamba yang jahat dan malas. Kerjanya apa? Menyerang hamba-hamba yang lain. Menyedihkan ketika rekaman ini dibuat. Ada yang saling serang ya. Itu penyalipan tuh idenya Tuhan atau idenya iblis. Dan keluar kata-kata yang tidak patut dari mulut seorang hamba Tuhan. Dari satu sumber tidak mungkin keluar kutuk dan berkat bersama-sama. Itu tidak mungkin. Tetapi saudaraku, mari kita jadi hamba yang baik dan setia itu, yang akan diangkat Tuhan pada waktunya. Kalau dia datang, namanya reward itu belakangan, saudaraku. Kita tidak cari gaji. Kita mencari bonusnya Tuhan. Kita mencari perkenalan dari Tuhan. Dia mulai memukul dan makan minum nih, bersama pemabuk-pemabuk. Orang kalau mabuk itu tidak tahu waktu. Israel is the clock of God. Sebab Tuhan berkata dalam kitab Zakaria, maka Yerusalem akan dijadikan batu. Siapa mencoba mengangkatnya akan terluka parah. Sebuah pasu yang isinya memusingkan. Baru beberapa hari yang lalu 142 negara bisa mengakui Palestina. Tetapi yang agak waras masih menentangnya. Tidak mungkin, saudaraku, Gaza pernah diberikan begitu saja dan justru jadikan pusat menyerang. Sudahlah, pemabuk itu tidak ngerti apa yang terjadi di dunia. Look what happened to this world. Look what happened to Israel. Supaya kita tahu. Karena itu tetap siap sedia berjaga-jaga. Seperti nama teman saya itu, siaga waspada. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan.
Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini Tuhan selalu menyertai kita, selalu ada bersama dengan kita. Dan saya terlebih percaya apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita selama ada Tuhan, semuanya akan pasti baik-baik saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Pujian akan kita naikkan berkata bahwa biar dalam dekapan Tuhan kita boleh senantiasa ada menjalani kehidupan kita. Mau ada badai, mau ada topan, apapun. Tapi kita akan bersama-sama terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan kita. Amin. Biar pujian ini memberkati kita semua. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sebelum kita akan melanjutkan pujian ini lebih lagi, saya ingin menyaksikan bagaimana sepanjang 3 tahun ini saya ada di Bali. Saya ingin menyaksikan bagaimana saya selalu merasakan, melihat, bahkan saya mengecap dan menikmati bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan yang sama, Yesus Kristus Tuhan, juga kita rasakan kebaikan dalam kehidupan kita. Tahun 2022, Tuhan izinkan saya boleh pindah dari Jakarta ke Bali di salah satu hotel. Waktu itu saya bekerja. Setelah 1 tahun, Tuhan izinkan saya untuk pindah ke hotel yang menurut saya jauh lebih baik. Sampai akhirnya hari Jumat kemarin merupakan hari terakhir saya bekerja di hotel tempat saya bekerja saat ini. Kabar baiknya, ternyata saya dapat promosi dari tempat kerja saya dan saya akan keluar dari Indonesia untuk bekerja melanjutkan pekerjaan di luar sana. Dan saya percaya promosi itu datangnya dari Tuhan. Tapi integritas, kebaikan, kerja keras, dedikasi tetap harus dilakukan. Karena saya percaya waktu saya bekerja gila-gilaan dan mati-matian sebegitu untuk pekerjaan saya tahu jerih payah saya tidak akan sia-sia. Karena saya melakukan seperti untuk Tuhan. Saya ingin jadi berkat di tempat saya bekerja. Untuk itu saya melakukan semaksimal mungkin yang saya bisa. Berjalan waktu 2022 lalu 2023. Tahun 2023 Tuhan izinkan saya kembali mengalami satu proses di mana saya merasa bahwa itu adalah masa untuk Tuhan berbicara lebih dekat sama saya. 2013 saya pernah melewati satu masa di mana saya mengalami kanker di bagian bibir saya.
2019 cancer di bagian hidung saya. 2023 lagi-laginya ada cancer di bagian hidung saya. Saya harus melakukan biopsi, terapi dan sebagainya, kemoterapi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini 28 September 2025 saya masih bisa berdiri melayani Tuhan saya yang besar, melayani Tuhan saya yang ajaib, yang perbuatannya dulu, sekarang bahkan selama-lamanya gak pernah berubah. So Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang dalam pergumulanmu, engkau sedang dalam masalahmu, sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Kalau engkau sekarang lagi dalam bergumul soal pekerjaan, percayalah, doakan setiap apapun yang engkau kerjakan, maka Tuhan akan membuat berhasil apa yang kita pegang. Pujian tadi kami terima, di situ pasti mujizatnya terjadi. Dimanapun kita berdiri, kemanapun kaki kita melangkah, di mana tempat yang kita injak, firman Tuhan yang mengatakan akan selalu ada berkat yang menyertai kehidupan kita. Saya mau encourage teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengecilkan Tuhan kita, karena Tuhan kita terlalu besar untuk mengadakan sesuatu yang bahkan mungkin gak pernah kita pikirkan. Sesuatu yang besar yang bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan. Untuk saya yang 2023-2024 mengalami cancer, saya merasa, oh Tuhan ya sudah, mungkin cukup bekerja di Bali saja. Tapi rencana Tuhan jauh lebih besar. Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Dan saya selalu berdoa, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang semakin ditinggikan, makin banyak orang yang percaya lewat kehidupan saya, lewat cara saya bekerja, lewat cara saya berkomunikasi dengan orang. Dan saya yakin, saya percaya Tuhan yang kita sembah akan selalu ada bersama dengan kita. Jadi waktu kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, nyanyikan dari dasar hatimu, nyanyikan dengan imanmu. Tuhan, apapun boleh terjadi dalam kehidupan saya, tapi saya tahu tangan Tuhan, pelukanmu Tuhan yang akan selalu membawa saya lebih tinggi lagi untuk mengalami masa-masa yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Atas semesta ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama katakan, lingkupiku. Nyatakan dengan imanmu. Dengan sayangmu naungiku. Dengan kuasamu. Ku akan terbang
Cancer loh itu saudara, Tuhan sembuhkan. Life is a mystery. Kenapa Charlie Kirk bisa ditembak? Donald Trump menoleh dan cuma kena telinganya. Saya mau beritahu saudara, misteri. Yakobus dipancung. Petrus yang menyangkal Yesus beberapa kali diselamatkan. Jadi jangan tanya, percaya saja. Kata berita lawan kiri kanan, percaya saja, percaya saja. Bagian kita adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pergi lebih tinggi. Haleluya. Bapak berbicara pada kami, jalan-jalanmu tak terselami. Sepertinya langit daripada bumi. Demikian pikiranmu daripada pikiran kami. Kami enggak tahu apa yang terjadi pada semua saudara kami. Warga kerajaanmu, but you are the king. You know every one of us. Lebih dalam dari kita mengenal diri kita sendiri. Melalui firman-Mu Tuhan, ada banyak yang dibangkitkan, ada banyak yang percaya. We know more about our God, ourselves, and our enemy. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Life is a mystery. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita Kingdom Clash. So lihat ini, just illustration ya, just illustration. So lihat yang sebelah kanan tuh panglima dari bala tentara sorga. Kerajaan itu mesti punya tentara, tentaranya malaikat. Undang-undangnya firman Allah. Ada protokolnya, ada cara-caranya. Sebab Yesus tidak membawa agama Kristen ke sini. Dia memberitakan kerajaan Allah. Yang di samping ini gambaran artis ya. Jadi digambarkan jelek. Firman Allah mengatakan bahwa Lucifer sangat tampan. Sangat penuh kemuliaan. Penuh dengan kelebihan apapun. Tetapi dia bisa menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau ada pernyataan apapun atau nubuat apapun. Uji setiap roh. Karena tidak setiap roh berasal dari Allah. The spirit of deception sedang bekerja di dunia ini. Bukan cuma deception, distraction. Supaya kita tidak berjalan di jalan yang lurus daripada Tuhan. Nah dalam Kingdom Clash ini, mungkin saudaraku sedikit saya bicara tentang yang sedang viral di mana-mana. Yaitu tentang pendiri daripada, yaitu saudaraku Turning Point USA, Charlie Kirk. Menarik sekali, nama Kirk itu adalah kerek saudaraku, gereja. Amin. Gereja. Perkataan gereja bahasa Indonesia dari bahasa Portugis, yaitu saudaraku igreja. Karena itu nama kelompok kita di Timor Leste, Igreja Betel de Timor Leste. Dari igreja jadi gereja. Gereja artinya assembly, artinya dewan kota. Nah saudaraku, kita lihat bagaimana justru lewat kematian Charlie Kirk terjadi revival bukan cuma di Amerika, tetapi sampai di Jerman, sampai di Inggris, sampai di mana-mana saudaraku. Darah martir merubah dunia ini. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Saudara, kerajaan Allah punya kebudayaan yang berbeda. Yahudi, Yudaisme tidak ada pengampunan. Tidak ada. Yang adanya balas dendam. Mata ganti, gigi ganti, nyawa ganti, nyawa. Siapa menabur, yaitu suatu angin, akan menuai angin puting beliung. Ketika terjadi, yaitu 7 Oktober 2023. 10 hari kemudian, Perdana Menteri Bibi Netanyahu berkata, Iron Sword. Pedang baja. Dan dia berkata ini adalah Hamas, ini adalah Amalek. Bukan Palestina. Tetapi Hamas harus dihabiskan. Dan saya lihat bagaimana saudaraku di dunia ini sudah ditulis yaitu 3000 tahun yang lalu Mazmur pasal 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Mereka bersepakat, mereka bersekutu bersama untuk melawan Allah. Melawan YHWH, Allah Israel dan yang diurapinya. Tetapi Allah di sorga yang sedang bertata tertawa. Amin saudaraku. Tidak ada stres. Di dalam Kristus apapun terjadi ada shalom. Ada damai dan ada sukacita. Haleluya.
Firman Allah menunjukkan tentang kebudayaan. Saudara, dari mana kita bisa tahu orang itu bangsa apa? Dari budayanya. Saya pernah kasih ilustrasi supaya sekedar ilustrasi. Apa bedanya? Yaitu orang Korea, orang Jepang, orang Chinese, wajahnya mirip saudaraku. Memang bentuk wajahnya kalau Cina begini, kalau Jepang agak lancap begitu, kalau Korea kotak saudaraku. Ya, tetapi bukan itu saudara. Kalau misalnya pramugari menumpahkan minuman, entah teh, air atau kopi kepada yaitu salah satu penumpang pesawat tersebut, saudara, ada beberapa reaksi yang berbeda. Kalau yang Korea, lalu kemudian, sorry ya saya tadi kasar, selesai. Kalau Jepang, karena Korea itu harus selalu siap perang. Bayangkan, tidak sampai 100 km loh. Yaitu kerajaan, bukan kerajaan ya, yaitu Kim Jong-un dan Korea Utara yang mau membunuh, yang siap dengan peluru kendali nuklir dan sebagainya. Jadi mereka selalu dalam keadaan seperti itu. Kalau orang Jepang, katanya orang Jepang itu sangat mild. Beberapa jemaat kita yang orang Jepang tenang sekali, tidak ada suaranya saudaraku. Nggak ada suaranya. Jadi kalau orang Jepang itu kena air itu teh atau kopi saudaraku, maka yang ini minta dia cuma it's okay. Dia tahu ini orang Jepang. Sumimasen, minta maaf. Dia tenang aja. It's okay, no problem. Tapi 2 minggu lagi ada surat kepada airlines dan orang itu diturunkan jabatannya. Itu Jepang. Kalau Cina gimana Pak? Cina cuma mikir dagang. Amin. Bahkan bahasa Hokkien, cuan. Itu cuan apa? Chen. Nggak tahu ya, nggak ngerti. Ngerti chen nggak? Cuan jadi bahasa Indonesia sekarang. Wanita kalau foto kan gini. Sarange. Kalau pria? Ketika dia kena siram teh, dia membuat drama. Dia teriak, mana, waduh, sampai kan jadi tidak enak. Pramugari datang, persirnya datang, kaptennya datang. Dia cuma berbisik, what can I do for you? Pindahkan saya ke first class. Pindah dia ke first class saudaraku. Tetapi kalau bagaimana dengan umat Tuhan? Umat Tuhan berkata, tidak ada diajarkan dimanapun. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Ampuni musuhmu. Saudaraku, saya ini pengkhotbah lapangan ya. Di gedung-gedung besar. Nanti 2 minggu lagi saya akan ada di Perth. Ya, Perth Australia. Selama tidak ke sana. Gabungan 3-4 gereja jadi satu lah. Dan saudaraku, saya akan mengabarkan firman Tuhan. Tetapi belum pernah ada yang sehebat yaitu saudaraku Erika Kirk. Ketika dia berkata, saya mengampuni orang. Berapa orang yang hadir waktu itu? Memorial daripada Charlie Kirk. 100.000. Penuh. Di stadion. Di luar 100.000 lagi. 200.000. Dan dia berkata, saya mengampuni orang muda yang membunuh suami saya. Bapak, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bahkan musuh-musuh dari Charlie Kirk saudaraku. Mereka semua kaget saudaraku. Karena anak Tuhan punya kebudayaan yang berbeda. Amin. Kita diketahui dari mana? Dari kebudayaan kita. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 16. Dalam perjalanan untuk menguatkan jemaat-jemaat yang mereka dirikan. Maka Paulus dan Silas sampai ke satu kota. Dan di sana dia menemukan seorang murid bernama Timotius. Tetapi ada latar belakang yang kurang bagus tentang Timotius ini. Ibunya orang Yahudi, tapi sudah jadi percaya. Tapi bapaknya orang Yunani. Soal lihat di sini perbedaan antara Yunani dengan Yahudi. Kalau saudara lihat apa yang terjadi di Amerika itu jelas, sangat jelas saudaraku. Sejelas-jelasnya antara Greco-Roman, Yunani, Romawi melawan siapa? Yudeo-Kristian. Yahudi Kristen.
Kita ini adalah pokok zaitun liar yang dicangkokkan di pokok zaitun sejati, yaitu Israel. Jadi Israel sakit, kita bisa merasa sakit, saudaraku ya. Saudara membedakan bangsa Israel dengan negara Israel. Amin. Negara Israel kadang-kadang melakukan yang tidak benar, saudaraku. Tapi bangsa Israel tetap bangsa pilihan Tuhan. Ada orang berkata, oh Tuhan itu tidak peduli. Israel sekarang Israel palsu. Jangan percaya itu. Hei umat Tuhan, harus pandai, harus berhikmat, harus beriman. Saudara, Israel yang dulu sampai dengan sekarang, salah satu bukti. Ketika diluncurkan 400 peluru kendali, drone bunuh diri, misil apapun pada waktu Iran menyerang Israel. Yang jatuh ke sasaran cuma 1%. Dan itu pun tidak menghasilkan apa-apa, bahkan tidak ada yang mati, saudaraku. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia pegang janji. Ada satu pertanyaan yang saya sering tanyakan kalau saya khotbah dimanapun. Because you must know your God. You must know yourself. And you must know your enemy. Coba sebelum saya lanjutkan kita baca Yohanes 17. Doa Tuhan Yesus untuk saudara dan saya, untuk kita. Kita lihat. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Seringkali saya ketemu orang yang saya tidak kenal, tahu-tahu bisa benci, saudaraku. Tahu-tahu bisa menunjukkan rasa tidak suka yang luar biasa. Firman Allah mengatakan begitu. Sebab apa? Firman Allah hidup dalam saya dan saudara. Because they are not of the world. Sebab mereka bukan dari kosmos, sistem dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia. Dia berdoa pada Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari si jahat. Yang jahat ini the evil one. Saya lihat, kalau saudara tidak mengerti dunia ini adalah saudaraku antara kerajaan gelap dan kerajaan terang. Ada spiritual evil, spiritual forces. Saudaraku, maka kita akan kacau balau, saudara. Saudara lihat tadi, pertempuran antara dua panglima. Bahkan saudaraku sebetulnya Lucifer itu adalah saudaraku dulu asalnya malaikat. Saya lihat itu. Tetapi lanjutkan Yohanes 17. Kita tidak daripada dunia ini. Tapi dunia membenci kita. They are not of the world. Just as I'm not of the world. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Dia berkata kami hidup di dunia. Tapi tidak berasal dari dunia. Saya mau tanya. Ada enggak ikan di laut rasanya asin? Saya tanya. Adakah ikan di laut rasanya asin? Ada ikan asin diasinkan, saudaraku. Tapi tidak ada ikan rasanya asin. Sekalipun mereka tinggal di lingkungan ya penuh garam, saudara. We are in the world, but not of the world. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan, sanctify them by your truth. Kuduskan mereka. Kerajaan Allah adalah kerajaan kudus. Dan kita dikuduskan. God is holy, we are not holy. Karena itu kita perlu dikuduskan. Amin. Siapa mau dikuduskan Tuhan angkat tangan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak bisa menerima warisan kerajaan Allah. Sekalipun kita sama waris dengan Yesus. Saya perhatikan ini. Bumi ini adalah koloni dari sorga. Tentang kebudayaan saudaraku, biarlah orang melihat saudara dan saya berbeda. Amin. Kapan itu kita lagi jalan enak tenang saudaraku. Ya di bypass Sanur saudara. Mendadak tawar biar kaget. Ditabrak di belakang oleh sebuah bis kecil. Saudara, sopir saya Pak Salmon sekarang jadi hamba Tuhan. Itu saudaraku adalah petinju. Dia keluar dia gini saudaraku. Saya ikut keluar. Yang di sana saudaraku sopirnya gemuk gitu. Tapi gini saya tirukan. Ampun Pak, ampun, ampun Pak. Lalu kemudian mungkin yang satu guide-nya kurus gitu samping dia. Pak Salmon sudah siap untuk menggebukin dia minta KTP.
tenang saja. Saya bilang tidak mungkin dia ganti kita, tidak mungkin. Saya bilang, Pak, lain kali hati-hati ya. Dia heran saudaraku, ampun Pak, ampun. Saya beritahu saudara bahwa kita anak Tuhan itu berbeda saudara. Sangat berbeda. Amin. Ya kapan itu saya ketemu Pak Ahok di rumahnya. Dan saya ingatkan pertama saya terkesan dia pada waktu dia jadi bupati di Belitung. Bahkan anggota DPRD sebelumnya. Ada orang datang membawa arloji all gold. Rolex all gold. Bukan Alba ya. Rolex all gold. Dan dia berkata, maaf tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orang pasti heran saudara. Dia cerita bagaimana dia akhirnya jadi bupati itu. Karena saudaraku, semua anggota DPRD yang lain marah sekali pada dia. Karena tidak mau kerjasama. Tidak mau menerima sogokan, saudaraku tidak mau pakai jalan-jalan mereka. Kali itu sengaja mereka merokok supaya Ahok nggak kelasan. Dia duduk samping satpam. Dia berkata, aku niru. Yaitu Absalom, niru baiknya. Kamu punya masalah, aku beresin. Jadi kenal saudaraku, jadi kenal. Ketika pemilihan langsung jadi bupati. Saya mau beritahu saudara, kita berbeda dengan dunia ini. Ketika saudaraku, yaitu peristiwa IKTP. Jangan lupa ya, jangan lupa sejarah. Saudaraku, saya kirim dia satu berita. Selamat ya Pak Ahok, Anda satu-satunya anggota DPR di komisi itu yang tidak terima pembagian korupsi IKTP. Saya mau beritahu anak Tuhan harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Haleluya. Harus belajar berkata lehi gitu ya. 1, 2, 3. Ada yang melambai gini, yang mantap gitu loh. 1, 2, 3, lehi. Nah gitu saudara. Amin. Sebab saudaraku bangsa dikenal dari kebudayaannya. Bayangkan Timotius saudaraku. Bapaknya adalah orang Yunani. Lalu Paulus mengajak dia. Ini anak baru. Dan bahkan kalau saya baca 2 Timotius 3. Ditumpangi tangan supaya penuh Roh Kudus. Saudara yang kasih tanda kerajaan Allah itu punya kuasa. Nanti saya akan saksikan. Kerajaan Allah terdiri dari kata-kata. Aku tidak datang kepadamu dengan berlidah perak, dengan kata-kata yang meyakinkan. Tetapi mengandalkan kuasa Allah, sebab kerajaan Allah bukan soal kata-kata, tapi dari kuasa. Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita warga kerajaan saudara, maka kita ini akan penuh damai. Satu hari saudaraku, di samping saya ada orang baru datang. Ya beribadahlah di tempat pusat ibadahnya di Timur Tengah saudara. Dari pakaiannya akan kelihatan. Bahkan dia berasal dari pulau Meksiko saudara. Meksiko itu pulau Madura saudaraku. Duduk samping saya. Ketika kita mulai bicara saudaraku. Dia anggap ya biasa aja. Mendadak pesawat goncang. Pesawat goncang. Oh dia ketakutan, dia panggil ayat-ayatnya semua. Saya tenang saja. Bahkan saking tenangnya saudaraku, gelas saya isinya teh. Saya dibaptis teh saudaraku. Saya bukan cuma dibaptis air, saya dibaptis teh. Kebetulan marga saya marga teh saudaraku. Jadi teh dibaptis teh saudara. Tapi dia memperhatikan saya tidak takut mati. Ketika itu saya punya platform untuk bicara pada dia tentang Tuhan Yesus. Ini soal pesawat, kapan itu saudaraku. Ketika ada pesawat, ya saya tidak mau sebut nama airline-nya. Tapi gak apa-apa juga, sudah ada kok saudaraku. Ya, sudah ada. Dan pada saat itu sampai di tengah-tengah perjalanan kita dari Denpasar, kita ke Makassar. Mendadak ada suara meraung-raung di depan saya saudaraku. Seorang ibu itu bukan lagi nangis, itu meraung-raung ketakutan. Saya pasang telinga saya. Ternyata apa? Ban daripada pesawat ini lepas saudaraku. Apa yang terjadi kalau bantunya lepas? Begitu dia mendarat dia akan skip. Mungkin terbalik, terbakar dan sebagainya. Dan ibu itu adalah istri daripada manajer airline itu di Denpasar. Pada saat itu saudaraku kita akan mendarat darurat. Saya bisa begitu tenang. Di belakang saya ada seorang nona yang ketakutan. Dia teriak-teriak saudaraku.
kesempatan baik. Saya bilang, apa kamu sudah percaya Tuhan Yesus? Belum, katanya. Saya tuntun dia untuk terima Tuhan. Saudara, dan kemudian saya ingat, saya bisa begitu tenang. Sebab kalau saya pergi, maka saya ketemu papa saya, engkong saya, papa mertua saya. Dan kalau saya mendarat ketemu istriku tercinta, adik-adik saya, ibu mertua saya, mama saya. Bisa tenang saudaraku. Bahkan bagaimana disuruh saudaraku yaitu menundukkan diri dan sebagainya. Dan apa yang terjadi saudaraku begitu mendarat. Waduh, ambulans di mana-mana. Pemadam kebakaran di mana-mana. Dengan pertolongan Tuhan mendarat dengan baik. Dihabiskan dulu bahan bakarnya. Tanda orang itu adalah anak Tuhan apa? Tenang saudara. Barusan kena banjir ya. Perlindungan Tuhan itu ada. Saudara tahu? Ini tuh Kat Ayung naik 5 meter saudara. 5 meter segini. Itu 6 meter ya ini loh 5 meter. Naik syaaah. Kurang ya 1 meteran begini. Rumah saya akan terhanyut oleh banjir. Tapi ada tangan Tuhan yang baik yang berkata stop sampai di sana. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Di saat badai, saya ingat, He's the king over the flood. Dia adalah raja yang bertahta, bukan di atas pujian, tetapi di atas bajai, di atas banjir. Tuhan yang bertahta di atas tsunami. Loh kok diam saudaraku? Teman kita yang paling ujung, di sini paling ujung sana, itu pagernya amblas semua. Tetapi ya juga selamat ya anak Tuhan saudara. Saya percaya ada perlindungan khusus buat anak-anak Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Kita punya kebudayaan yang berbeda. Satu hari saya didatangi ketua RW saya. Dan dia berkata begini, Pak Arifin, jangan sampai ditolak ya. Loh ini apa? Apa dulu? Semua di kompleks ini sudah setuju. Kita tinggal di kompleks PT Bintang di Pongo di Surabaya, di belakang Sangrila. Apa ini? Semua setuju ukuran untuk PBB supaya murah. Ukuran daripada yaitu bangunan kita kecilkan. Kalau ukuran pada yaitu kapling kan tidak bisa ditipu. Bangunannya dikecilkan. Saya bilang maaf ya, 1 meter itu 100 cm. Dia marah sekali kepada saya saudaraku. Sebab kalau saya yang gede-gede dikecilkan, punya saya tetap ukuran medium. Kan ketahuan semua saudara. Sorry, tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Tepuk tangannya menghina saudaraku. Saya tahu kebudayaan Yunani, LGBTIQ, E2S+++, itu yang nomor 1. Heteroseks itu kelas kambing. Yang paling tinggi itu. Karena itu saya perhatikan bagaimana Charlie Kirk melawan yaitu saudaraku aborsi. Dia pro-life. Sementara saudaraku yang Greco-Roman pro-choice. Satu kali ada seorang pemuda besar berkumis pakai rok. Mungkin pinjam punya mamanya saudaraku. Jadi tertawa berkata, nice dress. Saudara, orang dalam kegelapan tuh bisa gitu saudaraku. Coba lihat kiri kanan, ada yang trans enggak di sini? Tetapi kalau ada trans pun, saya beritahu saudara, bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Anda tetap bisa bertobat. Amin. Anak Tuhan tuh lurus. Sekarang ini mengerikan saudaraku. LGBT ada di mana-mana. Juga di Indonesia. Kapan tuh kita dengar ada seorang anak kita dibatalkan pernikahannya. Kenapa? Calonnya ini gak lurus saudaraku. Dia biseksual. Saudara yang kasih Tuhan karena itu, kalau pilih mantu perlu berdoa sungguh-sungguh saudaraku. Amin. Haleluya. Cucu kesayangan kita namanya Jackson saudara.
Satu hari dia bilang dia bilang anti angel tuh cantik katanya. Anak umur 2 tahun bisa ngomong gitu saudaraku. Saya bilang anak ini lurus. Cucuku lurus, amin, laki-laki sejati. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Pastikan Yanto bukan Yanti. Amin. Pastikan Saroni bukan Sarini. Saudara, saya mau terangkan sedikit apa itu koloni. Saya perlu terangkan supaya yang ada di sini bukan cuma jadi pengikut agama Kristen, tapi jadi warga negara kerajaan sorga. Saya akan kasih contoh itu tentang Manohara. Ada seorang pemain sinetron namanya Manohara, itu kan menikah dengan salah satu prince di Malaysia. Dia ngalami dilecehkan, dia ngalami dihina. Dan ketika dia minta tolong, dia memilih kewarganegaraannya dia. Saudaraku, sebab ketika ditelepon ke KBRI, saudaraku, di Singapura, dikira TKW yang nganggur, saudaraku. TKW yang stres. Tetapi ketika dia sebutkan bagaimana tanggal kelahirannya, namanya, paspornya, segera ditolong. Ya, ini tidak membandingkan, tetapi memang membandingkan, saudaraku. Tapi ini kebenaran. Nah, firman Allah mengatakan tugas daripada Yesus datang ke sini adalah menjadikan bumi ini kembali koloni sorga. Amin. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan. Kolonisasi. Nah saudara, kita cukup mengerti terutama orang tua kita. Bagaimana yaitu Indonesia disebut Nederlands India. Hindia Belanda. Mau dibilang Hindia Belanda? Sorry Joe, kita adalah bangsa yang merdeka. Sekali merdeka, yang tidak boleh gini. Sekali merdeka, merdeka sekali. Jangan. Ada orang bilang Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Sudah ngampuni dosa kita masa lalu, masa kini, dan masa depan. Apapun yang kamu lakukan, kamu selamat. Jangan percaya itu. Because the kingdom of God is a holy kingdom. Kerajaan yang suci. Nah perhatikan sini. Apa programnya? Ada 5 di sini. Yang pertama, mengutus gubernur jenderal untuk koloninya. Dulu, saya dengar tentang gubernur jenderal Belanda namanya Daendels. Yang memaksa kita membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Masih ingat itu? Ini tercatat dalam sejarah. Ada lagi saudaraku yang pertama dan cukup keras, namanya Jan Pieterszoon Koen. Dan nama-nama kita dirubah jadi nama Belanda. Betawi jadi apa? Batavia. Bogor jadi apa? Buitenzorg. Aneh kan? Saudara kalau ngomong Belanda bisa mencucu. Buitenzorg. Ya, saudaraku Gresik. Mereka tidak bisa ngomong Gresik. Mereka ganti bahasa Belanda. Grise. Kita dibelandakan. Kita, ya saudaraku, kita jadi suka keju. Siapa di sini suka keju? Biasanya singkong jadi keju. Sebab nenek moyangmu dibelandakan. Amin. Kenapa saudaraku yang jajahan ataupun koloni Inggris itu semua minum teh? Coba saudaraku, kan itu kebiasaan orang Inggris. Demikian juga kebiasaan Belanda. Cara-cara kita disuruh pakai jas. Suruh pakai dasi. Kan ganteng pakai batik gini saudaraku. Tetapi saudaraku kita terlalu Belandaan. Sampai saudaraku kalau sampai sekarang ini. Ya, gereja-gereja tertentu masih memakai istilah selamat melayani brur. Brur itu bahasa Londo saudaraku. Sekarang direndahkan bro. Bra bro. Kita ini adalah warga kerajaan Allah yang isinya cuma putra-putri raja. Siapa sini? Prince and Princess of the Kingdom. Angkat tangan saudara. Pastikan saudara bukan cuma penganut agama Kristen. Apa lawan daripada kerajaan? Agama. Kita tidak berasal dari dunia ini. Amen. Saudaraku, gubernur jenderal itu tugasnya yaitu saudaraku mengsorgakan bumi. Amen. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Perkataan raja adalah undang-undang. Kehendaknya harus terjadi.
Dan saya mau beritahu salah satu kehendak daripada Sang Raja. Bahwa anak-anaknya semua diberkati. Hamba-hambanya semuanya makmur. Itu kehendak daripada Raja. Kalau ada orang berkata, oh kamu mengkhotbahkan kemakmuran. Sorry ya, itu kemauan dari Sang Raja kita. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang berkelimpahan. The kingdom of God is not a kingdom of lack. Bukan yang kekurangan. Sebab Tuhan adalah gembalaku. Raja kita tuh gembala, saudara. Karena itu kita tidak akan kekurangan. Saya melayani Tuhan 46 tahun. Menikah 48 tahun. Yang 2 tahun saya pernah cerita saudara bagaimana saya belum dalam Tuhan. Dia itu Kristen. Saya ini ten Kris. Mboten Kristen saudaraku. Jadi 2 tahun dia hidup menderita. Kalau pernah dengar ceritanya, saya dulu dipanggil Hitler, saudaraku. Hitler kan sadis ya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan gubernur jenderal harus membuat satu koloni. Kita akan baca dalam firman Tuhan bahwa mereka tiba di satu kota bernama Filipi. Katakan Filipi. Filipi ini ada di Makedonia. Makedonia itu Yunani. Tapi kota itu adalah koloni Romawi. Jadi dibuat seperti di seperti di Roma. Dan yang tinggal di sana itu adalah kota Romawi. Yang tinggal di sana adalah warga negara Romawi semua. Bangsa Romawi. Bahkan itu adalah kota di mana yaitu suatu para pahlawan maupun tentara-tentara Romawi yang sudah berumur, yang pensiun, semua tinggal di sana. Dan bukan cuma itu, kalau kita baca firman Tuhan, maka semua lini dikuasai oleh Romawi. Mereka menundukkan Yunani dan diromawikan. Saudara tahu itu. Karena itu siapa lagi yang suka keju? Angkat tangan. Istri saya dulu tidak suka keju. Dia orang tuanya dari China, saudaraku, ya. Tetapi karena nikah sama saya, dia ketularan. Amen. Nah, saudara, kita lihat di sana kota itu, firman Tuhan berkata, kota Filipi, kota pertama, kota utama, suatu kota perantauan. Nah, salah terjemahan. Coba lihat bahasa Inggrisnya, koloni. Jadi kalau saya lihat di sana, semuanya Romawi. Kenapa rumah kita model Belanda? Ya, gaya arsitektur kolonial style. Sebab kita dibuat londo, saudaraku. Ketika saya sampai di Medan, ada beberapa rumah lama bergaya Victorian. Berasal dari mana? Inggris. Sebab dulu Raffles pernah berkuasa sedikit di Medan. Jadi selalu lihat kemiripan antara Medan dengan Singapura. Rumahnya bergaya Victorian. Karena saudaraku ini adalah kolonisasi. Dan harusnya semuanya itu warga negara daripada kerajaan yang jauh itu. Berapa sebanyak saudara warga negara kerajaan Allah? Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mengalami perlindungan Tuhan. Saya dulu kan seorang kontraktor, saudara. Ya, saya seorang kontraktor dan saya sedang mengawasi bangunan. Itu mall pertama yang kita bangun, tidak terlalu besar tapi itu yang pertama. Dan saudaraku, saya membuat yaitu konstruksi baja yang melengkung setengah lingkaran. Mendadak ada orang teriak, awas! Ketika lihat ke atas sudah terlambat. Ada palu paling besar jatuh dengan kecepatan seperti kilat. Cuma menyentuh ujung. Topi plastik, topi proyek tapi yang cuma plastik tuh. Menyentuh situ. Jatuh. Hampir kalau kena kaki saya. Kalau ke sini masuk yellow flower apa itu? Kuburan. Kalau kaki mungkin diamputasi. Tapi tidak menyentuh saya sama sekali. Yang lebih aneh waktu saya pergi ke Ambon. Waktu saya pergi ke Ambon itu pertama kali saya masuk sebuah rumah baru. Mendadak dari atas. Ini plafonnya masih baru dicat, masih bau cat, saudara. Ada paku sepanjang 6 inci, 15 cm.
Dan turun menyentuh ujung rambut saya. Jangan lihat gitu, dulu masih ada jambulnya. Sekarang nggak ada. Saudaraku ini tahun 92 saudara ya. Menyentuh cuma ujung rambut saya. Selembar rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan dan Raja kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, saya tidak mau cerita sini takut hal-hal yang bukan takut. Saya tidak mau mengundang yaitu masalah. Berapa kali saya mau dicelakakan orang. Dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Tetapi I have my God. Amen. Saudara, tingkat pengadilan paling tinggi di Indonesia apa? Paling tinggi apa? Mahkamah Agung. Ada yang lebih tinggi. Sebab saya warga negara kerajaan Allah. Mahkamah Sorgawi. Bapakku adalah hakimnya. Dan Kristus Tuhanku adalah Raja. Pembelaku di sorga. Dan Roh Kudus, Gubernur Jenderal Kerajaan Allah. Pembelaku di bumi. Parakletos artinya saudaraku pengacara. Saya minta saudara betul-betul sadar. Siapa diri kita? Kita warga negara kerajaan Allah. Saya cuma kasih contoh tadi tentang Manohara. Tadinya dia sudah stres saudaraku. Sebab kesempatan sementara suaminya pergi. Dia minta, yaitu suami yang menganiaya dia. Dia minta tolong. Tetapi kemudian dia ingat. Saya punya hak sebagai warga negara Amerika untuk dilindungi. Dia dilarikan ke US Embassy lalu dipulangkan ke Indonesia. Saudara, itu sekedar ilustrasi. Ada perlindungan. Ada hak istimewa sebagai kerajaan Allah. Kita lanjutkan. Implement the culture of the kingdom. Melaksanakan budaya kerajaan. Lalu kemudian menciptakan, ini pentingnya ikut komsel. Komunitas yang mencerminkan kerajaan. Dan menghasilkan masyarakat khas di bumi. Saya mau cerita saudara. Satu hari ada orang telepon saya. Pak, ini Insinyur Arifin ya? Ya. Kenapa? Rumah saya dibangun oleh Anda 25 tahun yang lalu. Ini plafonnya jatuh. Anda harus tanggung jawab. Sebab anak saya adalah majelis gereja, dia sebutkan sebuah gereja anu yang paling anti dengan kita, saudaraku. Ternyata ada semacam itu. Saudaraku, kalau saya dulu belum bertobat, saudara kita tahu jaminan cuma 1 tahun. Belakangan saya tahu kenapa bisa jatuh. Digantungi saudaraku, yaitu apa? Ya jadi lampu yang besar sekali, kristal. Besar sekali. Ya, dan itu tidak direncanakan. Ambruk. Bahkan pakunya tidak ada satu berkarat. Kalau dulu belum bertobat kira-kira bilang. Ya. Orang Surabaya saudaraku, ya, saya bilang your forehead is broken. Mungkin begitu. Tapi saya mendengarkan dan saya tahu saya menampilkan budaya kerajaan Allah. Saya sengaja pergi ke sana. Dan saya lihat, saudaraku, saya ditelepon oleh orang yang menjual lampu kristal itu. Pak, jangan diladeni ya Pak ya. Dia ini keterlaluan. Dia akan nuntut Bapak untuk ganti lampu kristalnya. Saya cuma lihat itu. Dan Tuhan berkata, kalau orang menuntut kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Saya kalkulasi sebentar. Saya akan kehilangan gaji saya 3 bulan. Saya bilang baik Pak. Sebab dia bilang, Bapak kan pendeta. Seorang guru dituntut 2 kali lebih berat. Kontraktor yang saudaraku ada di jemaat kita nggak mau menangani. Pak, jangan diladeni Pak. Yang jual lampu juga bilang begitu. Ya kita kerjakan, saudaraku. Lalu ada telepon lagi dari kontraktor mengatakan, Pak sekali ini jangan dituruti. Kenapa? Nggak ada urusan dengan kita. Di depan itu kan dulu dipasang marmer dari Itali. Itu ada yang lepas. Dan pecah, Bapak suruh ganti. Saya tahu pada saat itu saya ingat ada di firman Tuhan. Ya lakukan seperti untuk Tuhan. I walk the 3rd mile. Saya berjalan, saya dikatakan bodoh.
Tapi saya yakin dan percaya ada orang-orang tertentu melihat Anda berbeda dengan yang lain. Saya banyak bicara soal kebudayaan hari ini. Satu hari saudaraku saya menerjemahkan seorang pengkhotbah terkenal, saudara tahu siapa namanya. Dan dia adalah teman saya. Dan dia berkata pada panitia di Indonesia, kalau saya datang ke Indonesia harus Pastor Arifin yang menerjemahkan. Di tengah-tengah saya berkhotbah, saya dipermalukan di depan orang. Saya diganti dengan ya junior saya lah. Ya saya tidak pergi, saya cuma duduk di sana sambil berdoa buat dia. Dan itulah saudaraku membuat orang lain heran. Akhirnya ada seorang pengusaha datang pada saya, Pak, Bapak kok diperlakukan seperti itu, Bapak kok tenang saja. Saya bilang saya ini alat. Kalau hamba bisa tersinggung, kalau alat enggak bisa. Sebab alat itu kalau dipakai ya boleh, enggak dipakai ya sudah. Saudaraku orang itu jadi lebih percaya Tuhan Yesus. Semua mata saudara sekarang ini seperti ikan di akuarium. Dilihat. Ya dilihat saudaraku. Haleluya. Nah karena itu saudaraku apa yang saudara lakukan pada orang lain. Pada ART saudara, pada sopir saudara, pada siapapun. Kalau kepada atasan gampang. Tapi bawahan saudara. Apakah kita ada kebudayaan kerajaan itu? Kalau kemudian saudaraku tanda kerajaan Allah ada kuasa. Firman Allah mengatakan ketika berjalan di kota Filipi yang semuanya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ada seorang gadis muda yang dirasuk oleh roh piton. Piton itu adalah saudaraku ular ini ya, ular sawah ya. Dan untuk membunuh dia cuma bisa melilit. Dan saudara mencekik kemudian meremukkan tulang-tulang kita yang jadi mangsanya. Dan dia berseru. Dia bikin promosi gratis. Inilah hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. The servant of the most high God. Betul ya. Dan mereka memberitakan jalan keselamatan. Betul juga saudaraku. Tapi kelama-lamaan Paulus menoleh ke belakang. Dan dia menengking roh itu. Dan gadis itu pun, saudara perempuan itu roh tenung. Saudaraku ya, hamba Allah yang maha tinggi mereka memberitakan padamu jalan pada keselamatan. Betul. Tapi kemudian apa yang terjadi? Terjadi kingdom clash. Dia berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar ya perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Tuan-tuan daripada perempuan tadi. Yang menjadikannya saudaraku, yaitu penghasilan. Lalu kemudian hakim-hakim, para pejabat, semuanya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan dia dianiaya, dipecut, digebukin, dimasukkan penjara saudara. Seperti saya sampaikan tadi, dia menantikan pertolongan dari atas. Amin. Saya sampaikan pada saudara, ya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang kepadanya dipercayakan firman Tuhan, ya kan? Dan pada saat itu saudaraku, at midnight. Berapa banyak saudara perlu mujizat? Haleluya, angkat tangan, angkat tangan. Midnight itu jam berapa? 00:00. Tapi seringkali kita nggak tahan. 3 menit sebelum midnight. Kita sudah menyerah. Tahan sedikit lagi. Mujizat is on the way. Mujizat bagi saudara sedang ada saudara di depan kita. Bagaimana dengan yang plafon tadi saudara? Sementara kita tidur di villa kita di Ubud. Di atasnya itu saudara ada ukiran joglo Jawa yang usia 200 tahun. Pemberian salah satu jemaat kita. Istri saya bilang gini, inilah kamu ganti plafon orang gantinya ini. Harganya puluhan kali lebih mahal. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang mengganti saudara. Bicara soal kingdom clash. Saya mengalami dalam hidup saya, saudaraku, tanda kita warga negara kerajaan Allah, kita punya kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas, bukan cuma, yaitu saudaraku, Yesus dari Nazaret, kisah Rasul 10:38, diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Roh Kudus untuk karakter, kuat kuasa saudaraku menyertai kita. Sign and wonder. Satu kali
saya diminta untuk berdoa di satu tempat. Tempat ini saudaraku adalah usaha spare part motor. Salah satu yang terbesar di Surabaya. Nah pegawainya itu saudaraku kesurupan roh. Dan saudara semua barang di sana dihancurkan, diangkat. Yaitu tangga besi itu. Tangga besi itu dia pukulkan ke kiri ke kanan. Dan mereka sudah coba dukun-dukun apapun tidak bisa. Lalu dia dengar ada insinyur ngusir setan gratis. Saya dipanggil saudara. Dan mereka heran, saya bawa gitar saudara. Kemudian saya mulai menyanyi. Saya menyanyi saudaraku lebih besar. Dia yang dalam kita dari segala roh dalam dunia. Saya sedang menguatkan diri sendiri. Sebab yang kerasukan ini selalu dipegang berapa orang tidak bisa. Dan dia lebih besar dari saya. Tapi ketika kita usir dalam nama Yesus dia mulai merayap. Seperti biawak, seperti ular, seperti saudaraku, seperti buaya. Dan kemudian mendadak dia berdiri, kepalanya mau ditabrakkan jendela kaca. Ini bosnya nonton semua. Dan saya dulu ya pernah belajar judo ya. Saya tangkap dia dan kemudian saudaraku kita usir roh jahat itu. Dan kesempatan yang baik. Apa tujuannya? Supaya orang diselamatkan, ya kan? Bukan untuk demonstrasi. Saya berkata pada bos-bosnya, kalau lu gak bertobat, lu jadi seperti dia. Semua buang jimat-jimat kamu. Kita bakar dalam nama Yesus. Saya bersaksi. Mulai neneknya yang tidak makan barang berjiwa 40 tahun. Sampai saudaraku orang tua mereka, cucu-cucu semua percaya Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tujuannya adalah salvation, keselamatan. Ketika penjara itu saudaraku terbuka semua. Tetapi aneh. Di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Coba LP kerobokan. Pintunya terbuka, langsung hilang semua saudara. Mereka diam di sana. Kepala penjara, sipir penjara itu mau bunuh diri. Di dalam kegelapan, kamu melakukan hal-hal yang bodoh. Mungkin di sini ada yang punya pikiran bunuh diri. Batalkan niatmu itu. Sebab selalu ada harapan di dalam Yesus. Ada harapan dalam Yesus. Harapan tidak akan mengecewakan. Saudaraku, dia tanya, apa yang harus ku perbuat supaya aku selamat? Jawabannya, jawab mereka. Kita sehati, bukan jawab Paulus. Jawab mereka. Silas ini saudaraku jadi murid daripada Paulus. Dan firman Allah berkata percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau selamat, bukan cuma engkau. Tapi seisi rumahmu. Setelah itu saudaraku, pada saat itu saudaraku mereka mau dikeluarkan gitu saja. Setelah digebukin, dianiaya saudaraku. Badan mereka penuh darah. Saudara, ada orang mencoba menghitung. Lukanya Rasul Paulus ada berapa banyak? Ada yang menghitung 2000 luka. Di tubuh saya ada beberapa bekas luka, kecelakaan dan sebagainya. Tapi ada 2000 saudaraku dia berkata mencukupkan penderitaan Kristus. Bukan lebih baik. Tetapi dia bilang kita bukan cuma dikasih karunia untuk percaya. Tapi juga karunia untuk menderita bagi nama Yesus. Charlie Kirk menderita karena nama Yesus. Amin saudaraku. Dan firman Allah mengatakan pada akhir daripada kisah Rasul ini. Pada waktu itu mereka baru tahu. Mereka berdua itu warga negara Romawi. Dan mereka memperlakukan seenaknya. Tetapi ada kerajaan yang lebih tinggi. Yaitu kerajaan Allah. Tidak akan membiarkan saudara sebab dia berjanji. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan do my prophets no harm. Itu janji Tuhan. Barang siapa menganiaya saudara akan dapat bagiannya. Itu urusan daripada keadilan kerajaan Allah. Ayat yang paling akhir kita lihat ayat 40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Lydia ini yang pertama percaya Tuhan Yesus. Dan bersama dengan sipir penjara gereja Filipi yang hebat itu berdiri saudaraku. Dan setelah bertemu dengan saudara itu menghiburkan mereka. Mereka tidak minta dihibur. Mereka menghiburkan mereka. Berangkatlah apa? Kedua rasul itu. Asalnya satu loh rasulnya. Cuma Paulus. Tapi lewat saudaraku ujian. Bagaimana mereka bisa mengucap syukur dan mengampuni musuh-musuh mereka. Diangkat jadi rasul.
Siapa mau diangkat Tuhan? Mau digebukin? Paling sedikit difitnah, biasa saudara ya. Paling sedikit. Paling sedikit dihina, biasa aja. Dan demikian juga saya bisa cerita banyak sekali pada saudara. Bagaimana saya dapat ujian untuk menampilkan, yaitu kebudayaan kerajaan. Haleluya. Silakan saudaraku, persiapkan diri saudara. Kebetulan bendera kita kan merah putih ya. Anggur berwarna merah, gambaran berani. The blood of Jesus. Dan putih lambang kesucian. Our God is holy, we are not holy. Bebas dalam nama Yesus. Angkat roti tangan kanan saudara. Morakalaho sikitekara. Pandang ke atas. Pandang ke atas. Terima kasih Tuhan. Aku dijadikan warga negara kerajaan Allah. Saudara maju ke depan, catat namanya dan dilayani lebih jauh. Masukkan komunitas kerajaan. Saudaraku, kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Haleluya. Terimalah segala berkat ini. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima berkat dari Sang Raja. Di dalam kerajaan Allah ada pengampunan. Ada anugerah. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Korabala syandaka. Bahkan saya katakan yang sakit jadi sembuh. Yang depresi waras dalam nama Yesus. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Warga kerajaan Allah adalah warga yang berani untuk mengabarkan kemuliaan dan kuasa Sang Raja. Tepuk tangan bagi dia. Glory, silakan duduk. Angkat tangan saudara. Warga negara kerajaan sorga berhak menerima berkat dari Sang Raja. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia sepenuhnya. Tuhan mengangkat wajahnya, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, memberikan kau berkat, kekuatan, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Haleluya.